Oke, mungkin yang pertama saya perkenalkan Mbak Kustini Lim Wafdi sebagai founder dari EasyGo App. Monggo Mbak Kustini kalau ada yang mau dipaparkan silahkan. Oke, terima kasih Pak Kristo sudah memperkenalkan saya dan EasyGo. Dan juga terima kasih kepada Mbak Muti dan Pasti yang sudah membantu menyelenggarakan event hari ini. Dan hari ini sebenarnya mungkin saya mau mengenalkan sekilas dulu tentang EasyGo. EasyGo ini kita mendevelop aplikasi mobile app yang dimana traveler bisa explore trip idea, lalu create trip planning dari itinerary-nya, budget. Setelah itu bisa invite teman-teman untuk join tripnya lewat app. Lalu traveler atau user bisa request quotation untuk customize tripnya. Kalau nggak mau customize juga bisa langsung book tripnya. Nah, itu kita usahakan semudah mungkin dan se-fun mungkin untuk traveler. Nah, itu sekilas. Nah, tapi hari ini saya nggak mulai langsung dengan EasyGo App sendiri ya. Kita mau sharing knowledge dulu tentang travel planning, terutama smart dan sustainable travel planning. Nah, salah satu artikel dari National Geographic ya, even during pandemic, thinking about travel can make you happy. Jadi even sekarang kita kan nggak bisa traveling ya, banyak keterbatasan, ada social distancing, banyak tempat-tempat yang sekarang kita nggak bisa pergi dengan mudah. Karena itu, kita bisa mulai dengan memikirkan travelnya dulu, kita bisa planning dulu gitu. Tentunya kita ingin merekomendasikan smart travel planning. Bahkan dengan sekarang kita bisa banyak teknologi yang bisa mendukung kita dalam travel planning. Dan dengan planning lebih baik akan meningkatkan travel experience dan satisfaction kita. Nah, apa itu smart travel planning? Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan kasih sedikit overview ya tentang smart tourism technologies. Mungkin banyak dari kita udah ngalamin sendiri atau punya experience dengan smart tourism technologies. Dari yang simple aja ya, dari website. Jadi udah banyak website seperti TripAdvisor, Traveloka, Expedia, Skyscanner yang kita sering pakai untuk cari info macam-macam tentang flight, hotel, dan lain-lain. Ada social network juga sangat membantu kita dalam travel planning. Kita bisa melihat destinasi, blog orang, atau Instagram stories dari teman-teman kita yang sudah berada di destinasi. Ada web mobile app, termasuk EasyGo termasuk di sini, salah satu mobile app yang memakai smart tourism technologies, dan juga ada artificial intelligence di mana kita bisa misalnya chatbot ya, kita bisa tanya tentang saya mau pergi ke sini nih, apa sarannya, itu bisa langsung sekarang kita mendapatkan jawaban dari chatbot. Ada juga dan sekarang lagi populer banget yaitu virtual reality. Yang lebih populer sih virtual tour ya, karena sekarang kita susah pergi, jadi kita mencoba virtual dulu. Dan juga atau Internet of Things di destinasi, misalnya sensor-sensor atau QR code yang diimplementasikan di banyak tempat. Kita mungkin nggak akan membahas dengan detail teknologi sendiri, kita ingin menggali atribut dari teknologi tersebut yang sangat berguna dalam travel planning atau tourism atau travel experience kita. Yaitu yang pertama, smart teknologi ini memberikan informativeness. Jadi memberikan kombinasi dari kualitas informasi yang berkualitas yang bisa dipercaya dari sumber-sumber online tourism informasi. Dan accessibility, di mana sekarang sudah banyak destinasi yang accessible, ada informasinya, sehingga kita bisa booking atraksi tiket tersebut langsung sebelum kita pergi ke tempat tersebut. Dan bahkan juga ada, kalau masalah bahasa, sekarang juga sudah banyak translator yang bisa otomatis mentranslate dari bahasa lokal menjadi bahasa Inggris, sehingga kita bisa menjadi lebih accessible untuk lebih banyak orang. Teknologi ini juga memberikan interactivity. Teknologi ini telah memfasilitasi interaksi langsung dengan traveler, antara traveler, operator, dan destinasi secara real time. Dan yang terakhir di sini adalah personalization, di mana
sekarang dengan teknologi banyak traveler itu bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan keperluannya atau memang kebutuhannya gitu. Jadi nggak perlu nge-browsing semua segala macam, tapi kita sudah direkomendasikan langsung. Ini sangat dengan begitu kita sangat menghemat waktu ya, dan memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini bagaimana hubungannya dengan travel planning sendiri? Sebelum itu juga, mungkin saya paparkan dulu bagaimana proses dari pengambilan keputusan dalam travel planning. Mungkin memang banyak orang punya cara travel planning sendiri, cuman secara general inilah tahap-tahapannya. Yang pertama, pasti kita mulai dari ide ya, mencari ide dulu. Mencari ide mau kemana, mau aktivitas apa, mau bareng sama siapa, dan lain-lain. Nah, ini sangat dibarengi dengan searching for information, mencari informasi. Sambil sambil mencari informasi juga bisa merefine idenya. Nah, ini bisa terbantu dengan internet ya. Kita bisa searching di website, di blog, YouTube, bahkan sosial media, dan lain-lain. Dan setelah itu, kita sudah ada informasi dan idenya sudah mantep ya. Jadi kita akan mulai mengevaluasi alternatif. Ya, jadi akhirnya mau yang mana nih? Kita perlu naik apa? Tinggal di mana dan lain-lain. Dan setelah itu finally booking. Begitu kita udah tahu mau apa, langsung aja booking, masukin passport number dan lain-lain, dan sudah langsung bisa kita udah bisa siap-siap pergi. Nah, selain itu ada juga tambahan, selama bahkan waktu kita sudah di tempat tersebut dalam perjalanan ke sana, masih ada proses planning destinasi dan lain-lain. Nah, yang ini post consumption evaluation, sekarang kita juga sudah bisa langsung memberikan review terhadap suatu trip atau tempat yang kita kunjungi real time. Nah, itulah yang kita rasakan gitu, penggunaan teknologi dalam travel planning kita sekarang. Nah, efeknya tentunya untuk traveler lebih banyak informasi yang akurat, yang komprehensif, dan personalized untuk keperluannya masing-masing. Untuk operator juga teknologi membantu dalam efisiensi transaksi, misalnya dalam reservasi dan pembayaran. Destinasi juga makin kompetitif. Jadi mereka bisa lebih mengetahui pola, pattern, pergerakan jadi mereka lebih bisa mengatur misalnya antrian dan kepadatan waktu dalam lokasi dan lain-lain. Dan di sini satu lagi tambahan dari sisi destinasi sendiri, mereka juga bisa lebih kompetitif dalam sustainability aspeknya. Nah, di sini untuk bagian sustainability-nya akan lebih dijelaskan lagi oleh Mbak Gandhi ya dari GoDevi. Oke, silakan Mbak Gandhi. Ya. Oke, terima kasih Mbak Kus, founder EasyGo, atas kesempatannya sudah mengajak GoDevi untuk berkolaborasi juga dalam kegiatan acara soft launching di sore hari ini, dan juga kepada tim dari PASTI, Komunitas Startup, Tourism Startup ya. Dan teman-teman juga saya mau sapa, terima kasih untuk kurang lebih 30 peserta atau 31 partisipan yang hari ini berkenan untuk menyaksikan kegiatan ini sekaligus untuk melihat soft launching dan nanti juga ada kegiatan lain. Nah, menarik sekali seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Kus tadi, bagaimana akhirnya kita berbicara smart tourism, kemudian di sana ada teknologi. Kecanggihan teknologi ini yang sangat membantu kita, terutama wisatawan itu sendiri, dalam mengatur bagaimana sih planning mereka dan sampai mereka melakukan aktivitas di destinasi atau di daya tarik wisata itu sendiri. Seperti kita hari ini mungkin ya, kita mungkin Mbak Gus di Singapura ya Mbak ya, terus juga teman-teman dari pasti mungkin di Jakarta dan saya di Bali. Kita terkoneksi lewat teknologi luar biasa. Oke, jadi kita mulai tentang sustainable tourism itu sendiri. Kalau Mbak Gus tadi sudah menjelaskan bagaimana akhirnya sebuah sistem teknologi itu bisa menciptakan sebuah sistem, kemudian ke operator juga, dan juga dengan wisatawan atau turis itu sendiri. Nah,
Di sini saya akan lebih menekankan bagaimana kemudian akhirnya kecanggihan dari teknologi itu sendiri, smart tourism itu sendiri, juga tidak hanya, sistem itu tidak hanya membantu untuk memudahkan mempertemukan antara pasar dengan host itu sendiri, tapi juga di mana di sini kita bisa menambahkan aspek-aspek yang terkait tentang sustainability itu sendiri. Pertanyaannya mungkin yang ada di benak kita, kenapa sih harus sustainable tourism itu? Ada apa dengan sustainable tourism? Nah, sedikit kita ini paparkan mengenai permasalahan. Sebenarnya kita mungkin sering dengar ya kata over tourism, atau mungkin yang jauh lebih tepat sebenarnya unbalanced tourism. Karena ketika kita berbicara over tourism, how much is too much? Seperti itu kata-kata para pakar. Ada ketidakseimbangan dalam pariwisata, dalam aktivitas itu sendiri. Kemudian juga pariwisata dipandang memiliki kontribusi dalam memberikan dampak negatif bagi lingkungan, dan juga ada konsekuensi negatif bagi budaya itu sendiri. Ketika kita melakukan perjalanan wisata misalnya, karena pada dasarnya begini, kita berkunjung ke sebuah destinasi atau daya tarik wisata itu ingin keluar dari rutinitas keseharian. Kita ingin leisure, kita ingin bersenang-senang. Tentu di sini wisatawan ketika dia datang dari merencanakan perjalanan wisatanya dari destinasi, kemudian ada di tempat wisata, dia hanya fokus bagaimana dia bisa mendapatkan experience leisure itu tadi. Nah, disinilah fungsi dari digital tourism itu sendiri, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kus, bagaimana kecanggihan website ini bisa membuat wisatawan itu mendapatkan informasi yang akurat, kualitas informasi sekaligus membridging informasi apa-apa saja yang semestinya bisa dan tidak bisa dilakukan oleh wisatawan. Kemudian juga ada permasalahan tentang sustainability ini. Seringkali ketika kita berbicara tentang tourism itu sendiri atau traveling itu sendiri, masyarakat lokal atau local people hanya sebagai objek dari aktivitas wisata. Jadi kita datang, berkunjung, kita hanya menyaksikan, oh mereka menari. Kemudian mereka membuat aktivitas memasak, kita hanya menyaksikan. Tapi sangat jarang orang-orang lokal ini dilibatkan sebagai subjek. Orang-orang yang punya peran, bagaimana sih aktivitas itu ingin disajikan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kemudian smart tourism ini menjadi katalisator dari aktivitas wisata yang berkelanjutan, atau mungkin jauh lebih tepatnya adalah bagaimana mengimplementasikan responsible traveling ini sendiri. Teknologi seperti yang sudah disampaikan tadi tidak hanya bisa untuk membuat kita jauh lebih mudah mengakses informasi, tapi juga kita adjustable gitu ya. Bisa kita mengatur destinasi mana, desa wisata mana sih yang akan kita pilih. Apakah kita suka alam, suka budaya, atau suka yang hiburan, atau seperti apa. Menariknya bahwa ketika kita berbicara smart tourism itu pengaturan sistem user friendly yang memang diperuntukkan untuk lokal itu sendiri, mereka punya akses dan user untuk mengatur dari seperti apa aktivitas wisata itu ditampilkan dan dipresentasikan kepada wisatawan. Maka di sini penting sekali untuk kita sebagai marketplace ataupun tour operator untuk membuat SOP. Apa right-nya, apa obligation-nya, apa do dan apa done-nya, itu harus jelas. Kemudian, dan di sini juga menariknya bahwa tadi seperti yang dijelaskan, juga memudahkan transaksi seperti itu untuk tour operator. Nah, dalam pengemasan aktivitas di sini juga, karena khususnya Godevi sendiri, itu bergerak memang sustainability travel gitu, jadi memang sudah ada semacam kontribusi fee yang memang diperuntukkan untuk lahan pertanian, lahan di pedesaan. Kalau di Bali itu subak ya. Karena ketika orang berkunjung ke desa, mereka menyaksikan dan melakukan aktivitas trekking gitu misalnya di sebuah desa wisata. Kita juga harus mengatur bagaimana akhirnya wisatawan ini tidak hanya datang, tapi mereka juga bisa berkontribusi untuk desa wisata itu sendiri atau destinasi itu sendiri. Dan menarik juga bagaimana teknologi ini dapat menjadi solusi atau framework untuk pergerakan wisatawan dan juga pengalaman mereka. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mereka bisa mengatur memilih, oh ini tempatnya cenderung nggak terlalu crowded. Karena kalau kita lihat sekarang, pandemi ini buat kita untuk takut ya tempat-tempat yang padat. Sehingga kita akan memilih, oh ini model-model tempat wisata yang rasanya jauh dari keramaian dan sejenis seperti itu. Oke, next. Penting juga ya akhirnya untuk kita melibatkan local people gitu. Kenapa misalnya kita berbicara Bali gitu ya. Apa sih yang membuat wisatawan ini tertarik untuk datang ke Bali gitu misalnya?
oh magnetnya apa? Tari-tarian, ada atraksi di sana, ada budaya, ada kesenian, ada keindahan natural landscape-nya, ada persawahan dan sebagainya. Kemudian siapa yang punya peran besar sebenarnya berkontribusi terhadap sustainability? Tentu local people. Maka di sini juga penting bagaimana melibatkan mereka sebagai co-manager dan co-design melalui kemudahan smart tourism atau digital itu sendiri, melibatkan mereka juga ada di dalamnya. Seperti itu. Oke, nah di sini adalah contoh dari aktivitas-aktivitas wisata yang ditawarkan oleh GoDevi sendiri, dan ke depan juga akan berkolaborasi dengan EasyGo. Nanti harapannya bisa jauh lebih diakses aktivitas-aktivitas ini. Jadi memang kalau kita lihat ada tren sekarang, mereka mencari sesuatu yang otentik gitu, yang nggak mudah ditemukan di tempat-tempat lain. Nah, ternyata pedesaan ini punya potensi dan peluang yang sangat tinggi sekali untuk bisa menemukan aktivitas otentik. Apa sih aktivitas? Dia merupakan aktivitas yang hanya ada di desa itu, bagaimana masyarakat yang dengan dapur tradisionalnya atau wisatawan dilibatkan dalam aktivitas itu, bagaimana mereka yang kesehariannya adalah melakukan aktivitas menenun, kemudian mereka juga dilibatkan dan sebagainya. Nah, ini kemudian sangat dibantu sekali dengan adanya kecanggihan dari teknologi itu sendiri, karena ketika kita buat aktivitas seperti ini atau kita mengemas aktivitas seperti ini, tapi tidak bisa mudah diakses oleh publik atau oleh dunia seperti itu, maka akan sangat sulit untuk bisa mempertemukan host ini, desa wisata, dengan pasar itu sendiri. Maka sangat diperlukan sekali adanya digital itu sebagai penghubung atau bridging marketplace itu sendiri untuk menghubungkan antara dunia dengan host itu sendiri. Dan menarik juga ya, saya ingin tambahkan bahwa ketika berbicara pandemi ini, bahwa kita ngapain aja sih, Mbak Kus tadi udah jelasin. Ternyata ketika kita planning our travel gitu, itu juga menjadi sesuatu yang menyenangkan ya Mbak ya. Jadi sesuatu yang happy, nanti setelah kondisi lebih baik mungkin seperti itu, saya pengen nih berwisata kemana, ke Jakarta gitu misalnya. Tapi dari sekarang saya udah perkirakan berapa sih budgetnya, nanti di mana aja saya tinggal, sama siapa, seperti apa, kendaraannya apa. Itu juga menarik. Di sisi lain, ketika pandemi ini juga menjadi momen kalau menurut saya pribadi dan dari GoDevi sendiri, untuk kita menciptakan konten-konten kreatif yang bisa dimuat dalam platform digital. Kalau kami saat ini di GoDevi sendiri sedang menggocok beberapa program, selain virtual tour juga media-media kreatif YouTube dan platform digital lainnya. Dan ternyata feedback atau responnya itu positif. Di fase sekarang ini kan kebanyakan orang memang stay at home ya, work from home seperti itu. Nah, ketika mereka melihat sesuatu yang menarik di saat seperti ini, itu ternyata menjadi sesuatu yang sangat efektif sekali ternyata untuk bisa mempromosikan aktivitas wisata otentik ini yang ada di pedesaan. Dan tentu juga ketika mereka siap berwisata, harus diingat juga untuk tetap melakukan protokol kesehatan itu sendiri. Oke? Nah, di sini kita collab sekali Mbak ya, atau Mbak Kus dulu mau menjelaskan? Silakan Mbak. Nah, sekarang saat pandemi ya, kita juga udah riset sendiri dan kita udah lihat banyak artikel tentang traveling di masa pandemi ini. Dan kita ngelihat yang pertama sih ya, memang udah secara pastinya travel planning jadi lebih kompleks karena lebih banyak hal-hal yang perlu diperhitungkan sebelum kita pergi ke suatu tempat gitu. Karena ada prosedur tambahan dan juga kita harus sebelum kita memutuskan pergi ke suatu tempat, kita mesti tahu dulu macam-macam public aturan yang baru di sana, gimana public health systemnya dan lain-lain. Dan di sini ada survei ya, hasil studi dari Bloom Consulting yang paling ketara di sini travel preference di pandemic era ini berubah, terutama untuk dari yang disurvei setengahnya itu bilang mereka akan merubah destinasinya. Jadi tidak lagi tempat-tempat yang populer atau yang rame ya. Sekarang concern mereka itu apakah tempat itu ada atau negara atau kota itu ada good healthcare systemnya gitu, gimana peraturannya, social distance-nya dan lain-lain, higienisnya. Dan juga selain itu setengahnya lagi mereka jadi lebih mencari alternatif trip atau tour ya. Jadi nggak lagi ngincer tempat-tempat yang populer atau yang mass visit gitu, karena itu rame dan sangat beresiko gitu karena banyak orang di sana sekarang. Nah,
Nah, di sini jadi mereka lebih prefer tempat-tempat yang mungkin lebih private. Jadi lebih prefer private trip, atau mereka mungkin lebih prefer ya kegiatan yang unik deh yang nggak banyak orang lakukan sekarang. Ya misalnya mengunjungi desa wisata di Bali gitu, instead of pergi ke Pantai Kuta gitu. Jadi sebenarnya kalau dicari tuh banyak gitu alternatifnya, nggak selalu cuman pergi ke pantai yang populer atau pergi ke monumen atau museum gitu. Jadi banyak sekali alternatif yang bisa dicari. Nah, selain itu juga kita lihat banyak sekali ya social distancing innovation gitu. Kalau di sini di Singapura sendiri ini di beberapa park ya di Singapura itu ada robot yang jalan-jalan yang berkeliaran dan melihat kalau misalnya ada sekerombolan orang yang tidak mengikuti aturan social distance, robot ini akan memberikan peringatan. Atau mungkin di foto dan nanti akan mendapatkan kalau di Singapura tuh banyak sekali gitu fine-nya, jadi bisa mesti bayar denda mahal kalau misalnya ketahuan. Nah, selain itu juga kalau di sini sih kalau sekarang di Singapura tuh di mana-mana ya. Kalau kita masuk ke mall, toko baju, toko buku dan lain-lain, itu kita semua itu mesti nge-scan QR code supaya terregister gitu. Kalau kita pernah ke toko ini pada jam sekian, check-in jam sekian, lalu check-out jam sekian. Jadi kalau nanti ada apa-apa di toko tersebut, atau di tempat tersebut ada tiba-tiba ada klaster kasus, nah kita bakal langsung dikasih tahu gitu. Atau ya semacam itu. Jadi itulah inovasi yang sekarang populer. Selain itu juga yang banyak sekarang ya virtual tour. Karena memang ini adalah cara yang paling aman ya untuk kita sepertinya pergi ke suatu tempat dan kita nggak bakal mendapatkan virus di tempat tersebut, komputer kita atau dari HP kita. Kita bisa mendaki gunung atau kita bisa ngeliat Taj Mahal, bisa explore museum, galeri, atau Machu Picchu dan lain-lain. Dan ini sebenarnya kan tersedia banyak. Jadi kalau kita Google di internet ya kita cari virtual tour, banyak sekali pilihannya. Dan memang virtual tour banyak macam-macamnya. Nggak cuman kita ngelihat kayak video 3D itu, kita juga bisa misalnya masuk dalam satu museum dan kita bisa melihat informasi galeri atau foto dan lain-lain. Ya itu sih kalau mungkin di Bali gimana Mbak? Virtual tour-nya? Virtual tour-nya Mbak ya? Iya, mungkin ada rencana virtual tour juga kan ya? Iya benar. Jadi memang kita juga sedang membuat atau merencanakan kegiatan virtual tour. Ternyata memang ketika kita berbicara marketnya atau demandnya itu sendiri, ternyata memang student itu sangat mengharapkan ada virtual tour ini. Karena tidak hanya menjadikan itu sebagai sarana atau media untuk berwisata, tapi juga mendapatkan ada informasi apa yang bisa menjadi nilai tambah untuk kegiatan mereka, seperti itu, kegiatan belajar mengajar mereka. Apa sih best practice-nya ketika misalnya kita berbicara Bali gitu misalnya, atau lebih spesifik ketika kita ingin belajar tentang bagaimana sih aktivitas terumbu karang buatan atau biorok yang ada di Bali, salah satu dari best practice sustainable tourism di dunia, bahkan terumbu Bali itu seperti apa. Nah, informasi-informasi seperti ini yang bisa ditambahkan gitu, dalam kegiatan virtual tour itu sendiri. Itu sebenarnya. Ya, jadi mungkin untuk paparan ini ya, sharing knowledge itu aja dulu. Jadi kesimpulannya sih ya, dari segi travel planning, itu smart travel planning, kalau kita lakukan dengan baik dan kita nikmati gitu ya, itu juga pada akhirnya juga akan meningkatkan travel experience satisfaction. Nah, khususnya mungkin untuk para travel operator yang memanfaatkan smart tourism teknologi ya, kita itu sama seperti ini EasyGo app, kita mesti fokus ke smart tourism attribute, bukan cuma teknologinya aja, tapi atribut inilah yang penting gitu, informativeness, accessibility,
interactivity, dan personalization. Nah, untuk travel planning di masa pandemik ini ya kita tahu ini sangat berdampak ya untuk sekarang dan juga setelah post pandemik. Dan ini sudah yang kita lihat pandemi ini sudah merubah travel preference. Tapi ternyata ini juga kita melihat ini sebagai kesempatan juga untuk lebih mengembangkan sustainable travel initiative. Misalnya virtual tour yang mengunjungi desa wisata dan sejenisnya. Ya, jadi sekian dari saya. Mungkin saya balikan dulu ke Pak Kristo ya untuk diskusi atau question and answer. Oke, thank you banget nih. Wah, langsung tandem ya, Mbak Kustini sama Mbak Gadi nih. Ini ada yang mau ditunjukin juga nggak apa apps-nya atau GoDevi-nya, atau kita langsung ke tanya jawab? Saya nggak ngasih link sih tadi ya, tapi kalau misalnya mau ini ada YouTube-nya, itu ada di GoDevi. YouTube-nya namanya GoDevi, jadi bisa diklik. Di sana juga kita udah cukup banyak bikin konten-konten seperti apa sih kemudian aktivitas wisata yang di dalamnya banyak milenial yang berkontribusi untuk meng-create sesuatu yang awalnya kelihatan biasa aja, tapi kemudian kayak apa sih kemudian dia ketika di-create dalam platform digital itu sendiri. Bagaimana kita mengemas storytelling-nya, kemudian apa sih yang bisa dibedah dari sesuatu. Misalnya yang baru kami rilis itu ada aktivitas wisata kopi di Desa Catur, Kintamani, Bali. Kintamani itu kan salah satu memang wilayah penghasil kopi Arabica yang memang punya sertifikasi geografis, punya keunikan dari cita rasanya itu, dan market kopi ini sendiri cukup tinggi sekali sebenarnya ya. Nah, ini yang kita lihat kemudian bagaimana bisa memberikan kontribusi nyata terhadap desa wisata yang memang penghasil kopi itu sendiri. Tidak hanya kemudian kita mengemas dalam arti mereka datang minum kopi selesai, enggak, tapi yang kita sosialisasikan sana adalah seperti apa sih filosofi kopi bagi orang-orang desa di Kintamani. Bisa dilihat langsung mungkin di YouTube-nya ya, di GoDevi. Ini nggak bisa di soalnya, jadi bisa di connect aja atau ke websitenya www.village.com. Oke. Oke, kalau gitu mungkin kita sambil santai aja kalau gitu, Mbak Kustini, Mbak Gandhi ya. Ini kita buka floor aja. Ini tepat waktu banget nih, 2:45 sesuai agenda. Kita bisa mulai masuk ke tanya jawab. Barangkali ada teman-teman yang mau nanya, silakan. Bisa unmute, bisa nanya. Kalau di chat juga bisa, tapi saya lihat di chat belum ada ya. Barangkali ada yang mau nanya. Halo. Ya, silakan. Halo. Siapa itu? Oh, Mas Posma. Waduh, Ya. apa kabar nih? Ini traveler kita juga ini, habis dari mana nih, Mas? Silakan Mas. Dari rumah aja. Nah, ini udah ke Bu Kustini ya, dari Zigo ya. Halo? Ya, saya lihat di apps-nya gitu. Ini kalau saya perhatikan dan saya dengar tadi mungkin walaupun nggak mirip ya kayak TripAdvisor atau apa gitu. Nah, cuma kan di sini semacam kayak ada recommended trip atau destination gitu. Saya ingin tahu ini untuk destination-nya sendiri itu sampai berapa ini ya di library-nya, sudah berapa tujuan gitu destination. Mungkin banyak, tapi mungkin apa ada statistiknya, misalnya sudah sampai berapa benua atau sampai global gitu, atau masih agak regional gitu untuk ininya total destination yang dicakup di dalam platformnya. Ya, tentang ini ya, total destinasinya yang kita cover sekarang ya Pak ya. Nah, ini karena masih soft launching dan kita mulai, kita memang belum cover, kita sih masih regional dan lebih ke lokal sih sekarang. Jadi kita fokus ke lokal, domestik Indonesia, kota-kota di Indonesia dan tempat-tempat populer di Indonesia. Lalu Asia, ASEAN ya, Singapura, Malaysia, Thailand, dan ada sih memang ada beberapa kota yang populer di Amerika kayak seperti New York, lalu ada juga di Eropa, Paris,
London. Jadi yang populer. Jadi untuk yang populer aja kalau Eropa dan Amerika, tapi lebih ke sekarang untuk database kita sebenarnya lebih ke lokal dan Asia saja. Tapi memang karena untuk pengumpulan data itu butuh waktu ya. Kita sendiri untuk mulai kita mesti bayar sih untuk data awal kita. Nah, ini pelan-pelan nanti akan kita tingkatkan. Ini juga berdasarkan nanti kita pengen lihat sih demand-nya dari user kita. Apa lebih ke domestik? Kalau sekarang sih kelihatan banget lebih ke domestik ya, karena memang belum bisa kemana-mana. Nanti mungkin kita akan expand-nya tapi pelan-pelan di Asia dulu, ASEAN, baru nanti ke tempat lainnya. Mungkin saya mau tambahan pertanyaan lagi. Ya. Ini kalau untuk kayak destination atau mungkin detail-detailnya atau kontennya gitu kan, ini cara populasinya seperti apa ya? Apakah dari EasyGo atau dibuka juga untuk dari crowd gitu, misalnya dari pengguna juga ya, misalnya bikin konten tapi nanti dikurasi mungkin dari EasyGo atau murni dari EasyGo-nya yang meng-create datanya. Jadi dari crowd tidak dibuka gitu. Dari crowd kita kalau konten awal memang kita beli dan itu berdasarkan data ini sih ya, tapi sudah di clean up gitu ya, open source data tapi sudah di clean up. Lalu kita juga ada koneksi ke Google Map, jadi Google Place API, jadi kita bisa connect ke situ kalau misalnya destinasi tidak ada di database, dan juga kita buka juga ke crowd, jadi ada fungsinya gitu loh. Kalau memang usernya pengen nambahin tempatnya langsung, jadi pengen tempatnya tapi tidak ada, bahkan tidak ada di Google Map, maka bisa juga masukin manual. Tapi kalau yang dimasukin manual nanti akan kita lihat, kita review dulu sebelum nanti bisa dipakai oleh user lainnya. Oke, jadi dua ini ya, ada tersedia dua fungsi itu dari ya, Google. Ada beberapa alternatif. Jadi data awal Google API, kalau nggak ada yang terakhir crowdsourcing, jadi manual. Tapi itu memang saya tahu sih kalau bisa masukin sembarangan kan, jadi itu kita masih hati-hati. Jadi itu kita buka tapi kita review dulu. Oke. Makasih. Oke. Menarik nih. Berarti ada bisa kontributor ini juga ya, umum juga gitu ya, tapi ntar dikurasi gitu ya Mbak Gustini ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Niken, mintanya di chat aja kayaknya. Nah, Mbak Niken mau nanya, kalau mencari kiat untuk mengenalkan atau mencari demand atau travelernya nih untuk menggunakan apps ini, kira-kira dari EasyGo gimana nih? Untuk ini ya, kiat untuk mencari demand untuk sales kita ya, ya dari sosial media. Kita sekarang gencar kampanye itu di sosial media, lewat Facebook, sama Instagram, dan juga ya ada sih pasang iklan, kita lebih ke Google Ads, Facebook Ads dan Google Ads. Sekarang kita yang ngincernya secara online. Oke. Iya. Ada endorse gitu juga Mbak Gustini? Oh iya, kita juga ada influencer. Kita ada hire beberapa influencer beberapa minggu yang lalu ya, untuk bantuin promo. Ini lebih ke perkenalkan, karena app ini kan masih baru ya, jadi butuh endorser untuk memperkenalkan ke audiens yang lebih luas, terutama audiens yang ini milenial. Oke. Atau itu ya kali ya. Tadi kayaknya Mbak Gustini ada nyebut soal partnership program gitu ya. Mungkin itu salah satu cara juga kali ya untuk memperkenalkan. Itu juga. Iya. Nanti ada detailnya nggak Mbak Gustini? Boleh nih jelas-jelasin. Iya, ada. Nanti pas bagian akhir ya. Atau ada yang bisa kolaborasi di sini kan teman-teman. Iya, kita juga sangat banget kolaborasi dengan partner, terutama tour operator dan tour organizer. Dan kita ada program sendiri untuk itu, nanti akan dijelaskan di bagian akhir. Oke. Wah, ini save the best for last kayaknya. Ada pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman, monggo.
Pak Kusuma nih baru join, biasanya ada pertanyaannya. Halo. Ya, aduh, sorry baru join. Halo. Monggo Pak, Ya, monggo. Oke. Tanyaannya apa ya? Tadi saya sempat lihat sih GoDevi terus Easy App juga. Ini kan kita pengen ngebawa ke sustainable environment ya, travel gitu ya. Artinya kan tentu ada value yang ingin ditawarin ke customer atau mungkin value untuk villages juga gitu loh, untuk penduduk di desa atau di desa wisata itu sendiri. Kira-kira value-nya apa sih yang ditawarin buat customer dan juga buat penduduk desa wisata tersebut, dan gimana narasi ngebawa ke sana? Itu sih. Thank you. Makasih Pak Suma. Mungkin saya coba jawab dulu ya untuk masalah sustainability ya. Sustainable tourism untuk EasyGo sendiri itu sih kita ingin kolaborasi dengan GoDevi karena kita ingin include masukkan pilihan untuk aktivitas yang juga selain untuk untuk leisure, untuk traveling biasa, tapi juga ikut bisa membantu atau memberikan kontribusi ke komunitas lokal. Nah, caranya ya ini dengan kita akan juga memasukkan pilihan. Jadi untuk waktu user travel planning, waktu mereka ngedesain itinerary-nya, akan ada pilihan-pilihan aktivitas. Nanti akan ada aktivitas yang juga yang misalnya mengunjungi desa apa gitu, atau ada aktivitas yang unik gitu. Bukan cuman kita jadi sebagai pilihan. Dan itu bisa kalau mereka tertarik itu mereka bisa masukkan dalam itinerary mereka, dan nanti bisa diorganize dengan partner seperti GoDevi. Dan value-nya ya untuk traveler sendiri, mereka juga dapat pengalaman yang unik gitu ya, bukan cuman pergi ke Bali, bukan cuman pergi ke tempat biasa gitu, ke Jimbaran atau ke Ubud gitu ya. Tapi selain itu, ada di turnya gitu loh, mereka juga bisa selipin aktivitas mengunjungi desa ini gitu, untuk membantu untuk melihat dan membantu pembuatan kopi. Nah, itu kan salah satu experience yang unik gitu dan nggak biasa. Dan juga selain itu value-nya untuk desa tersebut juga mereka juga dapat bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar desa, bisa membagikan bagaimana custom mereka, dan ya jadi juga mereka pasti dapat additional income dari itu. Ya itu sih, mungkin kalau ada Mbak Gandhi di sini bisa ditambahkan soal value-nya. Nah, menarik juga sih ini pertanyaannya, value-nya apa yang didapetin dari orang desanya, masyarakat lokal desanya, juga dari travel itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sedikit data gitu ya, apa sih yang terjadi selama pandemi ini, ternyata memang ada perubahan yang signifikan terhadap philanthropic weakness, ada kebutuhan-kebutuhan filantropis. Jadi, society empathic, rasa sosial dari orang-orang selama pandemi ini ternyata terjadi peningkatan yang sangat signifikan gitu ya, menurut McKinsey 2020. Sebanyak 60% bahkan peningkatannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ketika berwisata itu tidak hanya memenuhi kebutuhan dari si travel ini untuk mendapatkan kesenangan, tapi juga ada kebutuhan lain ternyata, bagaimana mereka bisa memberikan sesuatu. Mereka merasa bahwa ketika mereka berwisata ke desa gitu misalnya, itu tidak hanya membuat mereka mendapatkan sesuatu yang berbeda dari rutinitas kesehariannya, tapi juga membuat mereka ikut memberikan manfaat bagi desa itu sendiri. Rasanya nggak bisa kita dapatkan di destinasi-destinasi seperti pada umumnya, atau di cruise destination atau di mass destination seperti pantai gitu ya. Kemudian apa yang didapatkan masyarakat desa, tentu manfaatnya akan sangat besar sekali, karena kalau kita lihat biasanya mereka hanya melakukan aktivitas pertanian kopi itu sendiri, tapi dengan adanya wisata ini mereka akan mendapatkan added value atau nilai tambah, ada bonus di sana, sehingga di sisi lain tidak hanya secara materi, tapi mereka juga
akan bisa menjaga dari budaya pertanian itu, karena budaya pertanian ini menjadi sesuatu keunikan atau aktivitas wisata yang ternyata punya demand seperti itu. Nah, tadi yang terakhir pertanyaannya adalah apa tadi Mbak ya? Selain value itu bagaimana narasi ke arah sana? Oh ya, narasi, menarasikan. Nah, ini sesuatu yang penting ya, storytelling. Kami di GoDevi selalu itu tekankan bahwa ketika kita membuat aktivitas, nggak hanya datang, tracking, selesai. Tapi di balik itu ada storytelling, ada cerita-cerita, kemudian yang membuat baik itu local people atau wisatawan ini merasa bahwa di sana ada manfaat yang bisa didapatkan, gitu. Terutama untuk field trip atau student market, ini penting banget storytelling. Dan hal-hal seperti ini yang dicari sekarang. Kebetulan di beberapa bulan kemarin ini, beberapa minggu terakhir ini kita handle itu student market. Jadi memang kita mengajak mereka tidak hanya berwisata datang di sebuah hutan pinus di Kintamani itu, tapi kita mengajak mereka untuk mengikuti forest games yang memang diangkat dari kearifan lokal di desa itu sendiri. Dan untuk digitalnya itu sendiri juga di sana, ketika kita membuat atau menampilkan konten dari wisata yang ada di desa wisata itu, kita punya SOP. Jadi apa-apa saja yang harus disiapkan oleh desa, storytelling seperti apa itu kita punya pakem-pakemnya, aturan-aturannya, sehingga ketika nanti wisatawan mengakses itu desa wisata yang ada di GoDevi itu mostly akan menampilkan keunikannya masing-masing, storytelling yang unik seperti itu. Jadi memang itu yang kami kontrol dan kami juga dampingi seperti itu. Oke, menarik. Karena narasi harus sering-sering di amplifier kan, supaya orang well known, gitu kan. Kalau sama, ya mungkin saya nanya sedikit nih ya, ngelanjutin masih. Kalau sama pemerintah, baik pusat ataupun pemerintah lokal gitu, ada kerjasama juga nggak? Oh, ada. Jadi kami ini di GoDevi memang sinergi dan kolaborasi itu hal yang paling utama. Makanya itu juga yang kami selalu, ini kan juga yang berkolaborasi dengan EasyGo gitu, untuk membawa desa ini ke tingkat yang lebih global lah bahasanya. Nah, kalau kerjasama dengan pemerintah kami ada, terutama untuk selain dari selain dari aktivitas wisata ini, pembuatan konten seperti itu, konten promosi di desa-desa wisata. Karena kalau kita lihat provinsi utamanya adalah desa wisata gitu kan. Di 2019 misalnya mereka tuh punya target meluncurkan 100 desa wisata. Tapi yang jadi permasalahan kan kemudian bagaimana memasarkan desa-desa wisata ini, dan di sanalah kami melihat peluang ini sebagai bentuk sinergi untuk bisa lebih membuat desa wisata ini nggak hanya dibikinkan SK gitu, tapi mereka memang ada wisatawan yang berkunjung, kemudian juga mereka benar-benar mendapatkan market atau pasar itu sendiri seperti itu. Halo semuanya. Halo Om Jeffrey. Waduh, ini udah lama nggak stun sama senior-senior di Pasti nih. Ada Mas Kusuma, Pak Kristo, Mas Ali. Sudah sibuk jadi area director kayaknya. Aduh, halo, selamat bergabung Mbak. Mau nanya ke Mbak siapa tuh? Mbak GoDevi ya Mbak? Oh iya, saya ganti. Sorry, mau nanya Mbak. Saya Iya, monggo. Pemerhati kebudayaan pariwisata Mbak. Saya mau nanya, ya. Kan di Bali ya Mbak ya? Iya, Bali. Nah, kalau sekarang kan masa pandemi seperti ini, kalau misalkan aku bertanya ini skill level industri ya. Ya. Untuk sebagai pelaku gitu loh Mbak ya di Bali, kira-kira untuk biar balik gitu ke tahun sebelum pandemi, kira-kira kapan recover-nya gitu ya Mbak ya? Dari sudut pandang kamu sebagai pelaku pariwisata di Bali, adakah kayak asumsi-asumsi ataupun prediksi-prediksi kapan nih Bali bisa kembali normal nih sebelum pandemi Mbak? Oke. Itu aja sih Mbak. Oke. Pertanyaannya ini susah gampang. Susah sebenarnya. Terima kasih Mas Jeffrey. Jadi memang artinya bahwa ketika kita berbicara recovery ini menjadi sebuah pertanyaan besar juga ya untuk stakeholder, karena ini adalah sebuah bencana yang memang sangat berbeda dari kalau kita bicara Bali nih. Bali nggak cuma sekali misalnya kena krisis kan.
kita ada bom Bali beberapa waktu lalu, Gunung Agung dan sebagainya. Tapi memang ketika berbicara COVID-19 ini karakteristiknya paling berbeda dan kita memang kewalahan sekali juga untuk bisa meng-cover itu, meng-tackle itu gitu. Ketika berbicara recovery kapan ya menjadi sebuah pertanyaan kita bersama ya, bahkan mungkin di level teratas juga masih berusaha untuk gimana caranya untuk kasus itu. Tapi di sisi lain juga 80% kita sangat tergantung dengan tourism gitu. Makanya juga di sisi lain masih juga tetap dibuka itu, artinya bahwa peluang-peluang wisatanya untuk yang lokal seperti itu masih dibuka. Tapi untuk yang internasional sendiri mungkin memang seperti apa yang telah diinformasikan di berbagai media juga, memang rencananya tahun depan ya untuk international tourist. Karena sampai sekarang kan kita juga belum terima kepastian seperti apa vaksinnya. Ini juga menjadi sesuatu yang harus diinikan. Jangan sampai keputusan-keputusan yang gegabah itu membuat segala sesuatunya justru lebih chaos, seperti itu sih. Tapi asal bahwa ketika berbicara recovery itu kan nggak langsung yang skala besar gitu ya. Makanya di sini juga kita tim orang-orang yang concern juga terhadap tourism di Bali itu sendiri, gimana caranya bahwa masyarakat terutama di wilayah pedesaan itu tetap mendapatkan manfaat ekonomi. Maka kita coba buat virtual tour tadi yang memang marketnya adalah student. Mereka tuh butuh banget loh itu sebenarnya gimana caranya mengemas virtual tour yang nggak hanya kita tahu seperti apa tempat itu, kemudian di sana ada spot-spot apa, tapi memang ada value di dalamnya. Apa sih yang bisa dipelajari dari destinasi ini, dari desa wisata ini? Hal-hal baik apa yang ada di dalamnya yang kemudian bisa diimplementasikan ke keilmuan mereka. Ini yang sedang kami rancang. Ini kan juga sebenarnya salah satu bentuk dari bagaimana kita tetap bergerak gitu ya, meskipun dengan segala sesuatu yang keterbatasan gitu. Itu sih Mas Jeffrey. Makasih Mbak. Mudah-mudahan kita berdoa bersama biar semua pariwisata, insan-insan pariwisata biar lebih recover ya Mbak ya. Iya, amin. Itu memang kepengennya Jeffrey supaya bisa jalan-jalan. Iya, pengen ke Bali ya Mas. By the way, ngomong-ngomong, saya pengen nanya ke Izigo nih, Mbak Kustini sama sama Mas Kuswanto. Sebenarnya hal terberat atau kendala selama ini yang paling gede dirasain running Izigo itu apa sih? Kendala ya. Untuk running Izigo, waktu awal-awal sih ya kita data sih. Waktu itu karena kita waktu itu bisa dapat free data gitu, bisa gampang. Kalau mau download free data bisa, cuman masalahnya banyak datanya itu nggak bersih gitu loh. Itu waktu itu kita butuh waktu untuk clean up data dan lain-lain. Dan akhirnya kita beli sih sebagian ya. Tapi ya itu pertama. Selain itu karena kita startup, jadi masih terbatas ya funding kita. Nah, ini sih human resource. Jadi kita perlu banyak dukungan sih. Masih kita perlu untuk expand, kita butuh lebih banyak orang-orang talented gitu ya yang bantu kita untuk develop app ini. Karena memang perjalanan tuh masih panjang. Ini maraton ya. Jadi untuk versi awal kita tuh masih, menurut saya itu masih belum, sebenarnya sih masih jauh lah. Jadi perjalanan itu masih panjang, tapi untuk ke sana kita butuh tim yang talented, yang bisa untuk mewujudkan itu. Kalau boleh pilih cari tim marketing atau tim technical? Dua-duanya penting. Karena ya kalau susah ya, saya nggak bisa, mesti fair ya, dua-duanya sangat penting untuk marketing dan sales ya, karena itu memang yang akan membawa revenue yang bisa mensupport kita untuk lebih berkelanjutan gitu ya, bisa continue terus. Technical juga penting banget karena kita memang kita sekarang sih skill kita di teknologi, kita pengen ngejar dari segi teknologinya gitu. Di masa depan cost akuisisi kira-kira akan dipandang sebagai suatu komponen yang lumayan besar nggak
Untuk sorry Cost, Pak, cost cost akuisisi akuisisi. di masa depan ya. Ini setelah Ya. kita anggap semua tim settle dan cost acquisition akan menjadi cost yang paling gede nggak? Acquisition ya untuk acquisition untuk customer maupun untuk mitra ya atau customer. penyedia. Untuk customer. Ya, itu ya saya rasa cukup signifikan ya untuk akuisisi. Terutama pada awalnya gitu. Tapi nanti kalau udah mungkin kalau kita udah lebih stabil, kita udah ada fix user base ya, akan decrease sih. Untuk sekarang memang berat, memang untuk akuisisi user itu lumayan besar. Jadi untuk walaupun mereka download, akhirnya bisa ada yang download gitu ya, belum tentu mereka pakai gitu kan, mereka juga bisa uninstall. Tapi ya kita harapkan itu akan makin kurang kalau setelah kita juga akan tetap mengembangkan kan app kita akan selalu menerima feedback, kita mendengarkan feedback atau dari user, dari pengguna kita, dan akan selalu kita improve. Saat ini kiatnya apa ya saat ini? Kiat dengan dengan segala katakanlah mungkin kita ada keterbatasan dan lain-lain. Gimana kiatnya supaya bisnis is running? Kiat kita sih ya tidak mudah menyerah. Dan untungnya kita semua kita kan ada bertiga ya tim inti kita, ada Kuswanto, ada Andi join nggak ya? Andi itu chief developer kita. Itu bertiga itu sangat persisten dan kita semuanya serba bisa ya. Jadi ya lalu kiatnya juga belajar, nggak takut belajar hal yang baru gitu. Jadi sekarang kita kan bisa ngedevelop ini, nanti kita akan belajar lagi teknologi yang baru, nanti kita juga mau masuk virtual tour, jadi tetap semangat gitu untuk belajar yang baru. Iya. Tadi saya lihat ada Mas Revi tuh. Ada nggak tuh Mas Revi tadi? Ini ada pertanyaan nih Pak dari Mas Dani. Mas Revi Koswara. Beliau main di virtual juga tuh. Tadi saya sempat lihat tapi nggak tahu mungkin udah keluar mungkin. Iya, tapi kalau memang terus terang soal virtual tour kita baru mau belajar sih, jadi belum ke sana. Karena kita memang dari awalnya itu fokusnya planning, kita mulai dari planning dulu. Tapi memang itu ya berkaitan ya sekarang ya, apalagi itu juga bisa untuk virtual tour itu bisa dimasukkan dalam masa planning. Sekarang destinasi mostly di Indonesia atau ada di luar juga? Destinasi yang ya di Indonesia. Tapi di luar ada juga ya? Di luar kita kasih info aja sih. Oh, okay. Informasi ada. Yeah. Tapi partner belum ada. Jadi paling kalau tiket dari sini keluar kita bisa sih, kita provide. Okay. Yeah. Tapi kalau untuk aktivitas luar, ada sih, ada di Asia, ASEAN kita bisa provide tiket atraksi. Indonesia kayaknya yang lagi seksi ke arah Indonesia Timur ya, sepertinya ya. Iya. Itu ada Pak Iwan Sutrisna tuh. Beliau sibuk di asosiasi untuk kemajuan Indonesia Timur. Ini ada namanya tapi nggak tahu apakah beliau tune in. Pak Iwan, beliau salah satu pengurus untuk kemajuan Indonesia Timur. Pak Iwan? Ya, halo Pak Kusuma. Halo, selamat sore Pak Iwan. Sorry, menjelang sore. Ya ini Pak Iwan, beliau di penggerak untuk perekonomian Indonesia Timur. Iya. Pak Iwan, ini dari teman-teman dari Easygo Travel Planner.
dengar diskusinya. Iya. Menarik, dan memang kalau dari survei yang dilakukan oleh Departemen Pariwisata bahwa saat ini kecenderungannya untuk tourism destination adalah ke daerah-daerah yang sepi, yang belum pernah dikunjungin ataupun yang jarang dikunjungin oleh para pengunjung sebelumnya karena untuk menghindarin penyebaran COVID. Jadi daerah-daerah di Indonesia Timur itu sangat terbuka luas karena destinasi-destinasi tersebut jarang dikunjungin sama para turisme domestik. Cuman kita memang lagi bekerja berkoordinasi bagaimana membangun dan mengamankan daerah-daerah tersebut, meningkatkan keamanannya. Demikian Pak Kusuma. Thank you Pak. Berarti kan untuk collab bisa ya Pak? Iya. Bisa, kita bisa juga bantu cariin duitnya kan? Itu yang asik. Iya. Udah cukup bagus itunya aplikasinya. Tinggal ditingkatkan nanti kolaborasi sama Pasti. Iya. Matang bisa diinjeksi uang. Kasihlah list desa-desa wisata di timur Pak. Iya, nanti kita bisa bicara diskusi-diskusi sama Pasti. Sama kan kita bikin beberapa destinasi prioritas, nanti kita boost dengan aplikasi. Nah, itu. Sip. Ya kan? Thank you Pak Iwan. Oke. Ya, dari Izigo sendiri memang kita bergantung ya dengan partner-partner untuk menyediakan tempat-tempat atau trip yang menarik gitu. Jadi kalau partnernya bisa menyiapkan atau menyediakan offer trip yang menarik, ya kita juga makin ini bisa makin menarik banyak user lagi untuk join kita. Ada pertanyaan lain? Oke, iya ada pertanyaan lain? Ya, ini dengan Posma lagi yang tadi Mbak Kusini untuk ke ini Izigo. Ya. Saya ingin tahu konkretnya itu kalau misalnya katakanlah tadi kan berarti partnership itu bisa ke operator katakan gitu ya, sama yang saya tangkap tadi kan ada content creator juga, karena kan tadi ada disebutkan crowd gitu. Crowd ini maksudnya apakah orang umum saja atau dia lebih dispesifikan ke content creator, misalnya travel blogger misalnya kan, atau bener-bener crowd beneran semacam kayak di TripAdvisor itu kan mungkin bisa crowd beneran ya, misalnya dia bisa bilang bahwa saya ke sini tempatnya bagus gini-gini, dia kasih cerita lalu disubmit ke Izigo gitu. Nah, saya kepingin tahu tuh partnership ini secara konkret seperti apa gitu, bagaimana menghubunginya gitu, dan bagaimana proses formalisasi kerjasamanya seandainya misalnya ada yang tertarik gitu. Karena kan di Pasti sendiri kan ada rekan-rekan juga yang memang travel operator atau online travel agent seperti itu. Kalau untuk partnership sih program kita memang dikhususkan untuk tour operator dan organizer. Jadi mereka ini akan dari mereka sih kita akan mengenerate trip, ide-ide trip sih, paket-paket trip. Untuk destinasi sebenarnya itu kita nggak ini sebenarnya memang dari crowd ya, jadi bisa dari partner, bisa juga dari user biasa. Nah itu untuk content creator kita belum ada sih programnya ya. Untuk sekarang sih hanya program partnership dengan tour operator atau organizer. Dan nanti saya ada slide-nya sendiri yang menjelaskan lebih detail tentang program partnership tersebut. Ya, misalnya gini, kalau misalnya ada dari teman-teman Pasti misalnya yang tertarik mengeksplor peluang untuk kerjasama itu cara realnya gimana? Apa langsung kontak atau seperti apa gitu? Bisa langsung kontak atau bisa juga sih register dulu di app. Nanti kita ada formnya, ada form partnership, nanti bisa diisi. Nanti setelah diisi formnya, kita akan bukakan akses sebagai partner di platform kita. Nah, ini
sebenarnya aksesnya itu account itu sebenarnya sama dengan user, cuman dengan tambahan ini ya, akses yang lebih gitu. Jadi sebagai partner selain create trip juga kita publish trip. Jadi setelah bikin trip, jadi trip mereka akan available ke user-user lain gitu, dan akan mendapatkan akses ke web app untuk menerima quotation request. Kalau ada quotation request yang sesuai dengan itu sih sebagai untuk mekanismenya ya. Oh, jadi dia ke aplikasinya gitu ya, Mbak. Soalnya gini, saya kebetulan sudah barusan install gitu. Jadi saya create user gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin ada yang saya miss tadi, tapi saya tidak melihat ada pilihan sebagai partner seperti itu sih. Apa dia beda lagi apps-nya atau seperti apa? Oh, oke. Oh, ada di web app sih. Nanti kita ini deh, langsung kita akan kirimkan linknya. Oh, di web ya? Bukan Ya, di web app, bukan di mobile app. Karena untuk partner kita menyediakan web aplikasi. Oke. Halo, Mbak Kustini. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Dani. Mas Dani, silakan. Setelah ini Mas Bagus ya tadi ya. Terus Mbak Niken. Mas Dani, silakan Mas. Dia ingin nanya, Mas Dani itu revenue dari EasyGo dan GoDevi ini dapat dari bagian mananya? Apakah didapat dari merchant atau desa wisatanya, atau si pengguna dari aplikasinya, atau dari bagian yang lain? Gitu. Oke, dan saya mulai dulu ya. Kalau untuk EasyGo, revenue kita itu ya bisa dibilang dari merchant sih, cuman nanti karena kita ambil sebagai biaya penggunaan platform. Tapi itu juga berdasarkan sales. Jadi bukan kalau cuma pakai aja tapi nggak ada sales, itu kita nggak ambil revenue apa-apa dari situ. Jadi cuma kita ngambil dari sales. Revenue kita itu persenan dari sales dari partner tour operator ke user kita. Nanti mungkin ada sumber-sumber revenue yang lain. Iya. Nyambung Mbak Gandhi tuh. Oh ya, thank you. Kurang lebih sama sebenarnya, cuman memang kalau ini juga ya pengen highlight juga, GoDevi ini nggak cuma marketplace yang memasarkan, tapi kami juga pendampingan karena kami social premier gitu. Jadi dari pengemasan aktivitas sampai harganya seperti apa, itu kita benar-benar pikirin dan kita dampingi. Kita sama sekali nggak ngambil ke desa, tapi memang kita di sana ibaratnya ada 10% gitu yang diberikan untuk maintenance system seperti itu. Nah kalau revenue yang lain, pendidikan kampus-kampus dan pemerintah untuk program-program pengabdian masyarakat seperti itu. Misalnya bagaimana membuat kreatif konten tadi disebut juga bagian dari yang kami bikin juga konten-konten kreatif, baik itu video, film ataupun berbagai jenisnya. Di sana juga kita bisa mendapatkan dari revenue itu sendiri. Jadi dari program itu ada beberapa yang disisihkan juga untuk maintenance dari GoDevi, operasional GoDevi itu sendiri. Oke, thank you. Tadi ada Maniken ya? Maniken. Iya Pak, selamat sore Pak, apa kabar? Baik, Maniken. Jadi saya mau nanya, kira-kira dari EasyGo itu menyediakan CS nggak kalau misalnya traveler itu pengen mengetahui detail tentang destinasi yang akan dituju? Misalnya nih kan informasi-informasi terbaru kayak di Bali, informasi terbaru tentang Bali, terus detail tentang misalnya dari bandara kayak gimana. Seperti itu, apakah dari EasyGo nanti akan melayani travel konsultan juga, ataukah memang cuman pure digital application gitu? Oke, jawaban singkat ada. Jadi kita juga ada customer service. Jadi kita sedang dalam proses hiring sih, kita akan hire travel consultant yang bisa jadi yang jadi expert ya, yang
yang bisa ditanyain tentang macam-macam itinerary. Ya, selain ya memang bukan selain yang di app aja, kalau memang ada yang khusus juga nanti bisa langsung ke CS. Oke, terima kasih. Oke, terus ada pertanyaan dari Mas Bagus ya, tapi kayaknya Mas Bagus lagi problem di mic. Nah ini pertanyaannya menarik nih Mbak Gustini. Jadi kan kita di era kolaborasi gitu ya, tapi kan tetap pasti ada juga potensi. Nah ini kan kalau trip-trip planner gini mungkin sudah ada atau nggak 100% mirip tapi sejenis gitu ya, atau ini sebagai subset dari travel platform lain gitu-gitu ya. Nah, Mbak Gustini ngelihat ini atau dari EasyGo ngelihat ini gimana nih? Peluang kolaborasi atau malah kompetisi atau gimana misalnya? Kasih ya. Tapi saya memang tahu sih ada beberapa platform lain seperti Trea dan juga Pigijo ya yang menyediakan travel planner. Tapi setahu saya kita itu nggak sama persis gitu. Jadi kita masing-masing ada bedanya ya. Jadi kalau EasyGo sendiri ya kita dari itinerary juga waktu buat itinerary juga kita agak beda caranya, dan kita ada automatic recommendation. Dan selain itu kita juga ada bookingnya langsung ya dari customized trip bisa langsung request quotation. Jadi itu salah satu keunikan kita dibandingkan dengan platform lain yang serupa. Tapi memang kalau memang ada kolaborasi, sih open sih untuk kolaborasi gitu. Misalnya untuk project-project tertentu kita mungkin mau kerjasama gitu ya, saya sih nggak masalah. Tapi memang kita belum tahu sih apa bentuk kolaborasinya ya kan, karena kita agak serupa gitu. Cuman ya kita lihatlah gimana gitu. Iya. Ya atau mungkin kita udah di titik ini juga di acara ini, mungkin bagus ini bisa kembali ke yang apa program partnership tadi seperti apa? Langsung aja ya ke program partnership kita ya. Saya share dulu slide saya. Itu sepertinya ada yang ingin bertanya lagi itu. Bagaimana Pak Kristo? Oh ya, dari Mas Fadeli. Ingin ini Bu Kustini pengen dari yang unikan tadi soal customer service. Mungkin kami tuh dari Catka tuh kan bergerak di bidang chatbot, dan dengar presentasi dari Izzy tadi, mulai dari visi misinya sih oke. Dan sejalan dengan visi misi kita juga, bagaimana meningkatkan kapasitas UKM atau pelaku industri pariwisata di era pandemi ini. Nah, maka kedepannya kita mau coba untuk kolaborasi, gimana kita bisa menyediakan chatbot untuk aplikasi EasyGo, jadi sehingga terhubung semuanya. Jadi kalau ada orang yang belum download aplikasi, bisa diarahkan ke EasyGo. Lalu untuk kedepannya juga, dari chatbot kita bisa menampung segala informasi, dan nanti ada masyarakat umum yang nanya juga bisa diarahkan ke EasyGo atau ke pelaku UKM-nya langsung di daerah Bali pada khususnya. Kalau kayak gitu boleh Bu kolaborasi seperti itu? Ya, ya nanti kita bisa bicara lebih detail sih. Soalnya itu agak ini ya teknis ya, gimana kolaborasinya. Iya. Ya semoga ada sih kemungkinannya, tapi kita harus ini sih tahu lebih detail gimana implementasinya. Boleh, nanti saya juga dibantu, mungkin nanti ada Mas Luri juga yang bantu saya dari Visitrip, biar bentuk kolaborasinya juga jelas, sehingga pelaku parti Bali juga bisa terbantu sih dengan hadirnya kita semua Bu di startup digital ini. Chatbotnya namanya apa Mas? Catka Pak. Catka. Iya, Catka. Ada websitenya bisa ditulis di Zoom chat kali, Mas Fadli, biar bisa saling lihat-lihat. Boleh. Udah saya chat. Oke. Nanti kita juga bisa. Tapi mungkin maaf ya Pak, websitenya look-nya masih kurang bagus karena kita masih isinya orang teknis semua. Nggak apa. Oke.
Ya udah itu aja. Terima kasih. Ya. Semoga semakin sukses untuk semuanya. Bali juga semakin berkembang dan bisa survive di era pandemi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi sekarang saya langsung aja ya ke sharing soal partnership program. Jadi kita ada partnership program khusus untuk tour operator atau tour organizer. Dan di sini langsung aja kenapa bermitra dengan EasyGo App ya. Jadi ada 3 alasan utama. Pertama, bisa mempromosikan trip-tripnya yang memang biasa disediakan oleh tour operator atau tour organizer dalam mobile platform. Dan selain itu, jadi dengan bermitra dengan kita dapat akses khusus untuk create trip dan bisa mempublish trip idea atau trip package dalam aplikasi kita. Jadi ada 2 macam sih. Jadi bisa trip idea, cuman itinerary aja, gambaran tripnya, atau bisa juga langsung paket ready package yang bisa di-book langsung. Nah, selain itu, yang kedua akan mendapatkan prospek penjualan trip. Ya, karena idea, lalu mereka kan bisa customize sendiri. Mereka akan request quotation. Nah, kalau request quotation itu berdasarkan trip idea-nya dari partner tersebut, nanti quotation request ini akan kita forward ke mereka. Jadi ini juga prospek penjualan trip mereka. Selain itu, kita juga ada bonus nih. Jadi selain yang keuntungan yang tadi, kita juga menyediakan insentif tambahan berdasarkan performance dan review dari user. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, memang untuk mengoperasikan platform kita kan butuh biaya ya. Jadi untuk penggunaannya sendiri tanpa menjual apapun itu gratis. Tapi kalau bisa menjual trip, nah kita juga ikut mengambil sedikit fee ya untuk biaya pengoperasian kita gitu. Nah, kita ada beberapa jenis scheme ya. Jadi dari 0% sampai 10%. 10% itu untuk trip biasa. Jadi trip yang semua yang bertujuan profit lah. Itu kita ambil dari sales value itu 10%. Tapi kalau trip tersebut ada juga mendukung sustainable tourism. Jadi yang misalnya yang ada kontribusinya ke komunitas lokal atau untuk pendidikan, untuk dan lain-lain, atau yang untuk perlindungan lingkungan hidup. Nah, ini kita cuman ambil 5% untuk biaya, untuk fee-nya. Dan satu lagi untuk tour yang memang tujuan non-profit, kita tidak akan mengambil biaya apapun. Nah, ini karena kita memang pengen selain trip-trip yang biasa, kita pengen lebih banyak trip yang juga ada unsur sustainable tourism. Nah, untuk ini tadi yang bonusnya ya. Jadi kita untuk penghitungan bonus, kita memakai sistem poin. Jadi kita akan menghitung insentif berdasarkan poin yang didapat tuh dari kualitas service. Jadi review ya dapat 4 star atau 4 bintang, 5 bintang. Dan juga itu nanti dapat poinnya sendiri. Lalu dari performance penjualannya dan popularitas produknya nanti akan dapat poin tambahan lagi. Nah, ini akan dihitung per bulan. Nanti kita akan memberikan kredit langsung gitu atau langsung cash langsung berdasarkan perhitungan poin tersebut. Dan juga ya ini satu lagi ya diskon biaya penggunaan. Jadi kalau misalnya produk tripnya itu ada dampak sosial dan lingkungan yang positif, itu kita nggak akan kita kasih diskon itu sebenarnya 50% ya. Jadi kita nggak ngambil 10% tapi 5% aja gitu. Nah, itu sih karena kita memang pengen lebih mengencourage tourism. Ya itu, ya tunggu apa lagi, kalau memang tertarik sih langsung aja nanti kontak kita, atau kalau pengen tahu lebih detail lagi bisa kontak saya langsung atau kontak Pak Kuswanto ya, Direktur Operasional kita. Jadi nanti bisa langsung chat ke dia atau langsung ke saya juga boleh. Nah, ini untuk QR code untuk ke halaman
website kita tentang partnership program kita. Ya, itu aja sekilas. Oke, menarik juga nih. Ada teman-teman yang mau nanya tentang partnership ini nggak? Monggo. Itu di chat grup udah ada tawaran-tawaran kolaborasi tuh, Mbak Gustini. Oke. Chat Zoom-nya. Tuh slide PPT yang kemitraan tuh kayaknya banyak yang minta tuh di-share. Bisa nggak tuh? Oke. Bagus ini. Oke, ya bisa. Nanti kita share. Pasti ya, atau di mana? Atau nanti kalau ada emailnya nanti kita langsung email saja. Bisa isi email di chat ini aja. Iya, atau itu yang ada buku berminat. tamu ya, jangan lupa diisi. Ada buku tamu guest book itu boleh diisi di situ juga email, dan jangan lupa isi alamatnya juga. Jadi karena kita kan akan bagi-bagi souvenir nanti untuk para peserta hari ini. Iya, jadi jangan lupa masukin alamat yang lengkap, jadi biar nyampe souvenirnya nanti. Nah, itu ada guestbooknya udah ditulis lagi sama Pak Ruswanto. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan teman-teman? Oke, mungkin kita bisa lanjut ke agenda penandatanganan MOU ya. Ya. Nah, ini acara spesial juga nih, ada penandatanganan MOU yang akan dilakukan secara online. Nah, jadi partnership-nya EasyGo dengan GoDevi ya. Benar ya Mbak Gustini dan Mbak Gandhi ya? Iya. Nah, ini mungkin ini gimana nih mekanismenya? Ini agak unik nih. Saya baru pertama nih ngelihat penandatanganan online. Jadi masing-masing udah pegang satu surat sisi masing-masing ya. Waduh, ini teman-teman, ini beneran loh ini, enggak. Nanti ditampilin ini, ya. Kertasnya ada. Nanti ditampilin yang udah ininya. Oke. Silahkan, monggo Mbak Gustini dan Mbak Gandhi tanda tangan. Perlu saya share ini isi emailnya, saya ada slide-nya juga. Bentar ya. Monggo. Itu boleh. Bebas, Mbak Gustini bisa. Ya, ini dia isinya. Jadi ini hari ini kita ini sih mau menyatakan berdua antara GoDevi dan Go kita akan bersama, utama adalah rangka memberikan dukungan pendampingan pengembangan dan memajukan pariwisata berkelanjutan di Indonesia atau Sustainable Tourism di Indonesia. Oke, jadi gimana nih mulainya? Langsung aja kali ya, kita dari Mbak Kus dulu, terus aku baru ditampilin nanti. Ya. Oke, berarti saya tanda tangan dulu ya. Ya, monggo. Canggih sekali. Ya. Di sini. Oke. Wah, terus Mbak Gandhi nih. Ya, aku. Alright, udah. Oh, jadi sah nih. Kita semua di sini sebagai saksi nih ya. Saksi, ya ini ya. Udah disiapin juga. Oke, mungkin diangkat Mbak Gandhi dan Mbak Gustini layarnya, kita mau foto nih. Iya. Siap ya. Mbak Muti mungkin bisa. Lupa ngeprint soalnya tadi. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Ya. Mungkin apa sekalian ini kita foto-foto. Oh ya, saya ada yang masing-masing ya. Yang ini ya, yang ada. Ini aja. Iya, boleh Mbak. Langsung di sini ya. Sebentar. Ini mau langsung kalian rame-rame atau gimana? Boleh kali ya, Iyalah, rame-rame aja ya. Silakan kamera dihidupin. Oke, siap ya. Kameranya boleh dihidupin semuanya. Sambil ditunjukin, Mbak Gandhi, MOU-nya ada. Oh, aku lupa ngeprint. Oh iya. Jadi pakai ya. Ada termasuk ada Mbak Gandhi di sini. Ya, oke. Ada tanda tangan di sini. Dikirim tadi online. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke, cuma ada satu slide karena rekan-rekan yang lainnya udah mundur duluan. Oke, semoga sukses nih EasyGo dan GoDevi. Ya, terima kasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan terakhir, atau mungkin
Pak Kusuma, ada pesan-pesan barangkali? Enggak sih, kayaknya udah cukup menarik deh materinya. Oke. Ini Mungkin isu Mbak, yang isu seksi, sustainable tourism. banget. Mungkin Mbak Gandhi atau Mbak Kustini ada apa closing statement atau apa gitu sebelum kita ya? Ya, pertama-tama ya terima kasih banyak lagi untuk pasti Pak Kristo, Mbak Muti, Mbak Gandhi ya, dan semua yang di sini yang Pak Kusuma dan semua yang datang ke di sini ya saya harap sudah ini ya udah mencoba, semuanya sudah mencoba dan mendownload, menginstall EasyGo app dan bisa dicoba dulu sendiri-sendiri. Nanti ini app kita memang masih awal lagi, ini baru soft launching. Jadi kalau misalnya ada feedback atau ada masukan, ada saran-saran, silakan aja, kita sangat terbuka. Dan juga untuk partnership sendiri, untuk partnership program kita, kalau ingin tahu detailnya, jangan sungkan-sungkan, langsung aja kontak saya atau Pak Kuswanto. Ya, Mbak Gandhi. Ya, makasih bagus. Makasih banget di sini udah diundang dan diajak berkolaborasi, terutama tim dari EasyGo, terutama Mbak Kus ini yang kita komunikasi intens juga beberapa kali ya Mbak ya. Dan juga tim di balik layar yang mungkin saya belum lihat hari ini, dan juga dari Pasti sendiri yang sudah mengorganize acara ini. Many thanks untuk semuanya. Semoga ke depan startup digital pariwisata ini bisa saling terkoneksi, berkolaborasi, bersinergi seperti itu, dan seperti apa yang disampaikan tadi, sustainable tourism menjadi salah satu sesuatu isu yang seksi dan tidak hanya sebagai isu, tapi harapannya ke depan kita bersama-sama bersinergi bisa untuk memberikan kontribusi nyata terhadap implementasi sustainable tourism itu sendiri. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, Pak Kristo. Halo. Saya ditutup. Ya, oke. Terima kasih semuanya kalau begitu. Mungkin acara sore ini bisa kita tutup. Nanti kita ketemu lagi dalam sesi selanjutnya. Oke, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semua. Terima kasih.